Oke, halo guys. Selamat pagi. Saya akan mereview 3 buah senapan yang berasal dari Eropa. Dan saya bukan pedagang, saya hanya pemakai. Saya akan review berdasarkan pengalaman saya. Saya akan bilang kalau kurang bagus, kalau bagus, bagus. Oke, pertama saya review senapan dari negara Slovenia. Oke, RTI The Price. Jadi senapan ini sebetulnya mulai terkenal di tahun 2019 pada saat dia memenangkan sebuah perlombaan di Phoenix, Amerika, band race dengan jarak 50 yard kalau nggak salah ya. Dan dia mulai banyak dikuliti. Nah, senapan ini sempat disejajarkan dengan MK2, senapan asal Swedia yang memang sudah mumpuni ya, dan dia diklaim punya akurasi yang Me-Too, yang kira-kira bisa disejajarkan. Nah, saya sudah menggunakan senapan ini kurang lebih hampir 2 bulan. Dan kemudian saya akan review ya apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan senapan ini. Kelebihan senapan ini adalah dari segi bentuk. Kalau kita lihat bentuknya itu gabungan antara tactical dan bullpup. Jadi kalau misalnya tanpa peredam mungkin sekitar 72, panjangnya 72 cm ya. Bentuknya menurut saya compact, simple ya. Saya udah coba akurasinya cukup baik di jarak-jarak lebih dari 60 meter. Tapi tetap dia punya kelemahan. Oke, kelemahannya pertama karena bentuknya terlalu pendek bullpup itu kadang-kadang kita susah untuk melihat teleskop. Dan kemudian kita bisa lihat dia punya magazin itu nongol. Jadi pada saat kita ingin mengintip mengintip teleskop itu pipinya kita tuh nempel. Jadi magazinnya nongol, jadi menghalangi pipi kita sehingga kita tuh agak kesulitan untuk melihat ini. Pada saat posisi menembaknya dalam posisi berdiri, nah itu terus terang itu mengganggu sekali. Terpaksa mungkin kita harus modifikasi dengan menggunakan capit di sininya untuk menahan dengan bahu dan jarak kita menjadi lebih agak jauh ya. Terus kelemahan kedua adalah picunya tuh keras. Jadi pada saat kita harus mendorong ke belakang, naik ke depan, mendorong ke depan, ke depan. Itu terus terang juga kekurangan daripada RTI itu. Jadi kelebihannya yang tadi saya bilang, bentuknya compact, kemudian akurasinya lumayan, sama harga. Harganya dia terbilang kalau kita sejajarkan dengan MK itu memang lebih murah, hampir setengahnya, mungkin sekitar 1.200 US dollar. Nah, atau sekitar harganya mungkin 25 juta ya. Kalau MK itu kan harganya udah berlipat-lipat. Nah, ini senapan itu yang menjadi kelemahan dan kekurangan daripada RTI. Nah, sekarang kita bandingin dengan senapan FX Dreamland Tactical yang harganya tuh mirip-mirip ya, di bawah 30 juta. Nanti kita lihat yuk. Di depan kita coba. Oke. Nah, ini senapan yang senapan FX ini. Nah, ini senapan FX Dreamland yang harganya sebetulnya mirip ya, mahal sedikit tapi nggak beda jauh, masih tetap di bawah 30 juta. Ini FX Dreamland. Nah, kalau kita lihat bentuknya sebetulnya ini juga sama, ini tactical, cuma ini dia punya bisa dilipat, nah sehingga menjadi kecil. Nah, ini juga nih kita lipat tuh, jadi pendek juga gitu ya, jadi pendek. Oke. Kalau dari segi akurasi terus terang memang FX Dreamland ini masih di bawah RTI ya. Walaupun saya udah pasang power plenum. Nah, ini saya pasang power plenum untuk membuat supaya akurasi sebetulnya lebih baik, tapi tetap masih di bawah RTI dengan harga yang sedikit lebih mahal. Nah, cuman dia punya kelebihan
kokangnya tuh enak, ininya enak ya, nggak sekeras RTI. Dia punya dua regulator ya, dan regulator yang dipakai tuh Huma. Jadi kebanyakan senapan-senapan yang punya presisi tinggi pasti Huma biasanya, tapi RTI itu dia regulator tanam dan dia bukan Huma kayaknya. Nah cuman terus terang aja dari segi detail dia FX Dreamland tuh punya kelemahan. Dia tuh nggak tahu kenapa walaupun senapan import kok besinya tuh berkarat tuh, gampang berkarat tuh, lihat tuh. Jadi aneh juga nih, udah karatan tuh ya. Tapi ini cukup enak dibawa-bawa, akurasi masih di bawah daripada RTI. Nah terus senapan yang ketiga adalah Uragan. Oke, Uragan ini senapan dari Ceko, termasuk negara yang nggak terlalu diperhitungkan dibanding negara-negara pembuat senapan yang sudah punya nama ya. Kalau efek kan Dreamland udah punya nama dan dia serinya ada banyak sekali. Kalau Uragan ini mungkin jenis senapannya mungkin cuma 2 atau 3, nggak terlalu banyak. Dan senapan asal Ceko ini terus terang senapan yang menjadi favorit saya pada saat ini. Kenapa dia menjadi favorit? Terus terang ada beberapa kelebihannya. Pertama, bentuknya dia bullpup, walaupun dia memang bullpupnya tuh lebih tebal ya, nggak lebih compact daripada RTI. Tapi pada saat kita tembak dalam posisi berdiri itu enak, karena dia punya magazin itu di dalam. Nah sedangkan kalau dia sejajar, jadi kita tidak mengganggu. Nah ini lihat. Nah kalau kita pakai senapan RTI, tuh, dia punya magazin itu nongol. Jadi pada saat kita gini, ini nih sangat mengganggu nih. Ini menjadi kekurangan daripada senapan RTI ini, dan ini membuat saya tuh agak kecewa dengan senapan RTI ini gitu ya. Nah kita balik lagi ke Uragan. Nah kalau Uragan tuh enggak gitu loh. Jadi dia punya magazin itu di dalam ya. Kemudian dari segi bahan kualitas, Uragan ini bagus. Dari segi materialnya, proses pembentukannya lebih rapi daripada FX Dreamland. Jadi nggak ada karat, saya lihat besinya juga bagus kualitas. Terus dia punya tabungnya ini tabung yang dia, kalau yang FX Dreamland ini buatan Inokom Korea, nah ini enggak, dia buatan memang Sweden dan tabungnya lebih panjang. Dan dia punya tekanan yang jauh lebih besar daripada dua senapan ini. Regulatornya juga Huma. Kalau dari segi akurasi sangat konsisten, jadi jauh di atas dua senapan ini dari segi akurasi. Jadi dia nggak ngacak. Dan kalau di jarak jauh, let's say misalnya di atas 60 atau 70 yard, itu dia bisa groupingnya tuh bagus banget gitu ya, bagus sekali. Jadi dari ketiga senapan ini saya tetap memilih Uragan sebagai senapan yang punya banyak kelebihan dibanding RTI dan FX Dreamland. Nah tapi kemudian FX itu mengeluarkan satu jenis senapan baru, Maverick namanya. Itu senapan yang mungkin menurut saya tuh akan jadi booming. Kenapa ya? Karena Maverick itu digadang-gadang menjadi senapan yang punya price yang cukup affordable. Jadi harganya itu sekitar 1.500 sampai 1.600 US dollar. Jadi harganya itu seharga Uragan sama. Uragan ini punya harga yang juga sekitar 1.600 sampai 1.700 US dollar. Dan senapan ini kalau kita misalnya mau ngecek harga senapan itu bisa di luar kita cek harganya, dan begitu masuk di Indonesia tuh harganya biasanya naik sekitar 30%. Jadi kita bisa
kira-kira aja kalau misalnya senapannya di sono harga 20 juta, ya di sini mungkin sekitar 26 juta gitu ya. Dan kita bisa membeli langsung kepada distributornya atau melalui reseller atau pedagang-pedagang. Mereka biasanya ambil untungnya juga nggak terlalu banyak. Nah, FX Maverick ini harganya sangat affordable dan dia punya beberapa kelebihan. Antara lain dia punya power plenumnya itu paling besar di antara dua senapan sebelumnya, FX Dreamland ataupun FX MK2 bahkan. Dan bentuknya tuh saya suka, compact banget ya. Tabungnya tuh ada yang ukuran 300, ada yang ukuran 600. Dan saya nggak tahu apakah FX Maverick itu akan masuk ke Indonesia. Tapi saya kebetulan kenal dengan distributor resminya. Saya pernah WA dia, bilang kalau masuk tuh tolong kabari saya karena saya pasti akan beli gitu ya. Nah, mungkin itu review 3 senapan yang bisa menjadi masukan buat teman-teman yang ingin membeli senapan impor. Terima kasih.